Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dilando Gamaliel dengan NIM 672221245 dari Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi Teknik Informatika. Hari ini kita akan membahas tentang ekuivalensi finita automata dari materi teori bahasa dan automata. Oke. Nah, ekuivalensi finita automata itu adalah sebuah finita automata dikatakan ekuivalen dengan finita automata lainnya apabila keduanya menerima bahasa yang sama. Dari sebuah NDFA, kita dapat membuat atau mengkonstruksikan suatu DFA yang ekuivalen dengan NDFA tersebut. Dengan kata lain, mampu menerima bahasa yang sama. NDFA adalah salah satu sistem yang terdiri dari 5 kategori tersebut. Bagaimana cara mengonstruksikan DEFA yang ekuivalen dari suatu NDFA? Ya, jadi pada langkah pertama ini intinya kita perlu memisahkan state yang stringnya bukan simbol tunggal. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Di sebelah kiri ada dua state yaitu A dan B yang dihubungkan oleh string 110 yang dihubungkan string 110 dari A menuju B. Karena string 110 bukan merupakan simbol tunggal, maka kita perlu memisahkannya sehingga menjadi simbol tunggal. Cara memisahkannya adalah dengan menambahkan beberapa state baru sehingga stringnya akan terpisah dan menjadi simbol tunggal sehingga akan menjadi seperti gambar di sebelah kanan ini. Nah, langkah kedua itu membentuk NDFA yang terdiri dari ekuivalen dengan NDFA yang lama dengan komponen sebagai berikut. Nah, ini komponen-komponennya yang ada 5 nih ya. Ada himpunan dari state, himpunan abjad, transisi, state awal, himpunan state akhir final. Nah, langkah ketiga, membentuk DFA baru yang ekuivalen dengan NDFA yang baru dengan komponen sebagai berikut. Q itu himpunan state. Nah, U yang ini adalah union. Penjelasan ini akan dijabarkan lebih lanjut di contoh selanjutnya supaya lebih mudah untuk kita pahami. Nah, ini contoh ekuivalensi ketika diketahui NDFA dengan komponen sebagai berikut ini. Nah, mari kita gunakan 3 langkah tadi untuk mengkonstruksikan NDFA-nya. DFA-nya. Nah, pada langkah pertama kita perlu memisahkan string yang bukan simbol tunggal. Pada NDFA ini yang bukan merupakan simbol tunggal adalah 101 dari state A ke state B dan 00 dari state C ke state D. Kita tambahkan state P1 dan P2 pada string 101 setelah state 3 pada string 00 sehingga tampilnya akan menjadi seperti gambar di samping kanan. Akan seperti ini. Nah, kemudian pada langkah kedua kita membentuk NDFA yang baru dari hasil langkah pertama tadi. Nah, NDFA yang baru akan memiliki 5 tuples sebagai berikut. Mana kursornya? Nah, dari sini. Ini adalah 5 tuplesnya nih. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke langkah ketiga. Pada langkah ini kita perlu menentukan EX-nya, di mana X itu merupakan state-state dari NDFA yang terdiri dari EX di sini maksudnya tuh
state apa saja yang bisa dituju dari state asal, yaitu X dengan menggunakan string kosong. Perlu diingat bahwa semua state dapat menuju kembali ke state itu sendiri menggunakan string kosong. Misalnya pada EA, berarti state apa saja yang bisa dituju dari state A menggunakan string kosong. State A bisa dituju adalah state A atau state A itu sendiri dan state C. Kemudian pada EB, berarti state apa saja yang bisa dituju dari state B menggunakan string kosong. Karena tidak ada state lain yang bisa dituju, maka hanya bisa ke state B saja sehingga EB sama dengan B. Begitu pula dengan EC yang tidak bisa menuju ke state lain menggunakan string lainnya sehingga EC itu adalah dia sendiri. Untuk ED dari state D dengan menyerap string kosong kita dapat menuju ke state B, C dan state itu sendiri atau state D. Sehingga ED sama dengan BCD. Nah, kemudian EP1 sama dengan P1, EP2 sama dengan P2, dan EP3 itu adalah P3. Nah, kemudian pada langkah selanjutnya adalah menentukan fungsi transisi untuk DFA-nya. Kita mulai dari EX yang mengandung state awal, yaitu EA yang sama dengan AC. Berarti kita mulai dari state AC, alfabetnya tetap sama dengan NDFA tadi ya, yaitu 0 dan 1. Pada fungsi transisi, cara mencarinya adalah dari state A atau state C. Kita dapat menuju kemana saja dengan menyerap string 0. Dari state A kita tidak dapat menuju kemana-mana, tetapi dari state C kita dapat menuju ke P3. Sehingga ini adalah P3 itu sendiri. Kemudian pada fungsi transisi yang ini, berarti di state A atau state C, kita dapat menuju kemana saja. Dari state A dapat menuju ke P1 dengan menyerap 1, dan dari state C kita tidak dapat kemana-mana dengan menyerap state 1, sehingga menjadilah ini. Yang ini guys. Nah, ini tuh adalah P1 itu sendiri sehingga lalu pada fungsi transisi P3 0 berarti dari state P3 kita dapat menuju kemana aja. Dari state A kita dapat menuju ke D dengan menyerap 1 sehingga menjadi ini. Oke, setelah menemukan semua fungsi transisinya, kita tinggal menyusun 5 tuples dari DFA-nya, yaitu ini 5 tuples ya guys. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian gambar diagram state dari DFA-nya akan menjadi seperti berikut. Nah, DFA itu terbentuk dari fungsi transisi yang telah kita temukan tadi. Nah, karena namanya state-nya masih belum beraturan, kita perlu mengganti nama state-nya. State AC menjadi A, state P3 menjadi B, state PCD menjadi C, state P1 menjadi D, state ground kosong menjadi E, state P2 menjadi F, dan state P menjadi G. Nah, akhirnya jadilah DFA yang ekuivalen dengan NDFA sebelumnya dengan 5 tuples sebagai berikut ini. Nah, begitu teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. See you next topic. Bye-bye.